Malam ini kita di Hotel Novotel, mau gathering, dapat undangan dari BCA Solo. Ini gathering di Novotel bersama Rumah Sakit Jih Solo, BCA Slamet Riyadi. Salah satu tindakan keunggulan di radiologi intervensi Rumah Sakit JIH Solo. Sebenarnya dari bagian radiologi intervensi juga terdapat banyak tindakan-tindakan yang lain, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah satunya yang bisa jadi unggulan adalah tindakan desa yang sudah terkenal secara luas. Keunggulan dari RTF ini dibandingkan tindakan ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit JIH Solo juga sekaligus narasumber pada malam hari ini, dan seluruh tamu undangan nasabah prioritas dan soliter BCA Solo Slamet Riyadi. Selamat malam dan selamat datang di gathering BCA prioritas dan soliter Solo Slamet Riyadi di Ballroom 1 Novotel Hotel Solo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Senang sekali. Dia nak sampai keneng. Yang terhormat Bapak Dr. Praesta selaku narasumber pada acara gathering kita malam ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari BCA Solo Slamet Riyadi sehingga acara ini bisa terselenggara. Kalau tadi kita di awal melihat kenalan dari JIH, banyak perkembangan atau jadi pasien diabetes itu sebetulnya karena penyakitan pembuluh darah di kaki. Nah, ini kalau stadium tertentu yang masih bisa dikoreksi itu dilakukan kateterisasi ke kaki, kemudian pasang ring itu di kaki. Jadi dilakukan baloning, pasang ring di kaki. Bahkan, nah ini bisa masuk ke organ vital pria. Disfungsi ereksi yang karena organik disebabkan oleh betul-betul karena penyempitan pembuluh darah di organ vital pria, ini bisa alat kateter ini bisa masuk ke situ, kemudian melebarkan pembuluh darah di pembuluh darah organ vital pria yang awalnya terjadi disfungsi ereksi, lemas, bisa tegang lagi. Ini pasien dari Banyuwangi, ada yang senyum juga. Beneran serius. Saya waktu itu ya kira-kira seperti apa sih pengalaman pasiennya. Nah, saya coba tanya ke dokter yang melakukan tindakan itu, gimana sih dok kemarin pasien yang dilakukan kateterisasi di organ vital pria. Bayangkan ini pasien dari Banyuwangi datang ke Solo. Ceritanya gini, menarik juga. Saya cerita ini operatornya, Dr. Arif Pras namanya. Iya Pak Wisnu. Selesai itu pasiennya kan pulang ke Solo, terus telepon itu laporan, dok saya bisa berdiri. Jadi ini surprise. Saya saja udah jadi dokter berpuluh-puluh tahun, ya tahunnya di JIH Solo ini. Jadi teman-teman ini apa ya, kita bersyukur bahwa teman-teman yang berbakat ini dan sekarang berkumpul di JIH Solo ya. Jadi ada, kalau beliau di Dr. Praesta ini spesialis ortopedi dari konsultan khusus tulang belakang, kemudian ada konsultan bedah toraks kardiovaskuler, itu vaskuler tadi itu dokter bedah toraks istilahnya. Kemudian ada dokter jantung, kemudian yang tadi presentasi itu ada dokter Heru, kemudian ada tadi dokter Lut, ya. Jadi dokter Lut itu alat kateternya itu bisa masuk ke otak. Bisa kalau di otak itu ada istilahnya aneurisma, penggelembungan di pembuluh darah otak. Itu kalau tidak ketahuan pecah, ya pasiennya lumpuh. Mungkin seperti indra bekti gitu yang kita lihat ya. Itu karena pecahnya aneurisma di otak sebetulnya. Jadi kita ngomongnya stroke perdarahan, itu sebenarnya bisa dicegah.
Jadi kalau dilakukan MRI, kemudian ada aneurisma, kita masukkan kateter masuk ke gelembung tadi, dilakukan coiling, jadi dibuntu, dimasukkan BHP, bahan habis pakai ke situ, kemudian itu menjadi tidak pecah. Jadi sebetulnya kalau diketahui ini sangat baik, karena kita menghindari. Kalau sudah butuh ya sudah. Nah ini yang mungkin sekali lagi kesehatan ini adalah harta kita, investasi kita, ya, sehingga mungkin contoh saja ya, saya sendiri di Jaya Solo saya juga melakukan pemeriksaan kalsium skor namanya. Jadi CT scan di kepala untuk screening di jantung tadi. Untuk screening saja itu namanya kalsium skor, itu biayanya sekitar 1 juta. Itu bisa mengetahui adanya plak di pembuluh darah kita. Nah, kalau plaknya sedikit sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau plaknya banyak, ada indikatornya namanya kalsium skor, ada skornya. Itu dengan CT scan tanpa kontras. Bila skornya misalkan kalau nggak salah di 150 atau 200, maka disarankan untuk dilakukan scan jantung. Nah, dilakukan scan jantung ini dengan kontras, nanti akan tahu ada penyumbatan atau tidak di pembuluh darah di jantung. Itu kalau itu biayanya sekitar 5 juta. Artinya kita lebih baik ketahuan ada sesuatu. Nah, keuntungannya adalah kalau ketemu kelainan bisa dikoreksi. Kan itu ya yang tujuan. Jadi tidak hanya sekedar tahu terus dokter tidak bisa berbuat apa-apa, ya buat apa kita susah payah melakukan tindakan gitu. Jadi mungkin ini sedikit perkenalan untuk Jaya Solo. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir pada acara hari ini. Kami tahu Bapak Ibu sekalian ini adalah sibuk sekali untuk bisa meluangkan waktu seperti ini. Kami sangat berterima kasih ya. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman BCA, kemudian kepada teman-teman dari Jaya Solo yang memfasilitasi acara ini. Semoga acara ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena acara nanti ini adalah Dr. Prahesta ya, kita akan dengar. Saya sendiri juga, beliau ini kursus di mana-mana ya, terakhir di mana? Di Korea ya. Jadi tindakannya ini betul-betul berstandar internasional dan tidak kalah, karena beliau sendiri juga melakukan tindakan di Korea ya dok ya. Tapi nanti bisa dieksplorasi sendiri. Mungkin itu saya tidak berbanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Dokter Prahesta. Solo juga terlihatnya. Saraf kejepitnya. Kita sharing aja ya ini. Jadi saya akan sharing tentang penanganan saraf kejepit pada tulang belakang dengan metode BES, yaitu biportal endoscopic spine surgery. Itu metode ini adalah metode minimally invasif ya, beda sama metode yang konvensional, di mana operasi tulang belakang zaman dulu itu selalu dibuka lebar dari atas ke korslet ya. Jadi irisannya panjang, makanya orang-orang kalau disuruh operasi tulang belakang zaman dulu serem ya. Stigmanya jangan operasi tulang belakang nanti lumpuh. Itu stigma ya. Jadi sekarang kita sudah punya metode yang minimal invasif, di mana dengan BES ini insisinya cuma 1 cm, dengan efikasi yang sama dengan open surgery. Laparoskopi ya namanya. Nah, jadi di Jaya Solo ada 2 ini tim spine ya, konsultan ortopedic spine, ada saya dan Dr. Roman. Dr. Roman ini direktur rumah sakit di ortopedi, tapi di Jaya Solo juga. Kemudian saya yang mengembangkan minimally invasive spine surgery di Jaya Solo. Ya, jadi apa yang menyebabkan kita ke poliklinik ortopedi itu ternyata 80% itu pasien yang datang ke poli ortopedi itu sakit boyok ya. Kalau orang Jawa kita nyebutnya boyok. Jadi kenapa? Mesti pinggang ke bawah sakit menjalar sampai kaki. Nah, kalau ditanya kenapa sakit apa? Boyok. Ya maksudnya itu boyok itu dari punggung menjalar ke kaki.
Itu yang paling sering. Nah, kemudian kalau orang tua sering boyok, kalau muda juga sering, yaitu HNP kalau pernah dengar. Herniated nucleus pulposus, jadi saraf kejepit pada muda namanya HNP, kalau pada tua namanya spinal stenosis atau boyok gitu ya. Selain ya, jadi gejalanya khas ini Bapak Ibu. Jadi nyeri dari pinggang sini kemudian menjalar ke kaki. Jadi biasanya nyerinya sini menjalar ke sini. Bisa satu kaki atau dua-duanya. Itu nanti tergantung lokasi penjepitannya di mana. Ya, itu namanya low back pain. Kemudian kalau yang menjalarnya itu disebut radicular pain, nyeri yang menjalar. Low back pain ada di boyok sini. Kalau radicular, nyeri di boyok kemudian menjalar ke kaki. Itu namanya radicular pain. Kemudian kalau disertai kesemutan, itu disebut parestesia. Jadi semua gejala itu masuk ke gejala saraf kejepit tulang belakang. Oke, selain jadi kita paparkan ini, nyerinya biasanya dari sini, dari punggung bawah sampai ke area boyok ini, boyok ya kita sebutnya boyok aja biar ini. Kemudian dari boyok menjalar ke kaki bisa sampai telapak kaki. Nah ini khas sekali, bisa disertai dengan kebas dipegang itu nggak kerasa, kemudian disertai dengan kayak sensasi kesetrum, keringgingan bahasa Jawanya ya Bu ya. Ya, kemudian itu paling sering nyerinya itu. Kemudian ini kita bisa petakan mulai dari lumbal 2 sampai lumbal 5 ya. Nyerinya di mana? Mau di lumbal 2 atau 3, 4, 5. Nanti kita periksa dulu, kita tentukan ada pemeriksaan namanya pemeriksaan fisik sama pemeriksaan MRI. Nah, kalau sudah di MRI jadi tahu yang keroknya di mana, di lumbal 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ya, ini gambaran saraf kejepit ya. Jadi ini tulang yang normal, tulang belakang yang normal. Ini yang bulat ini bantalan sendinya. Ini tulangnya yang atas, ini bantalan sendinya. Yang kuning ini sarafnya. Jadi sarafnya itu nggak salah Bapak Ibu. Yang salah apa? Yang jepit. Sarafnya nggak salah. Cuma kalau sudah kejepit ini, meleot ini sarafnya ketekan. Nah yang salah ini diskusnya ini namanya HNP ini. Sarafnya ketekan jadi diskusnya keluar, tekan sarafnya sehingga nyerinya sampai ke kaki, dari boyok sampai kaki. Kenapa bisa jebrot ya gini? Pertama, satu degeneratif ya, usia sudah di atas 50 tahun pasti sudah ada penurunan elastisitas di situ ya, pasti semuanya. Semua manusia di atas 50 tahun pasti nggak seperti di bawah 20 tahun lagi. Jadi sudah istilahnya elastisitasnya menurun ya, jadi gampang cedera ya, jadi gampang jebrot ya, ini jebrot ini ya, gambarannya kayak gini lah, saraf kejepit ini. Kalau udah kayak gini itu nyerinya luar biasa, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Walaupun diminumi obat apa, painkiller apa aja, pasti malamnya nyeri sekali seharian, karena sarafnya ditekan terus, sama aja sarafnya dipukuli. Ya, jadi dipukuli terus, pasti nggak bisa apa-apa, mau aktivitas nggak bisa, mau kerja nggak bisa, mau tidur nggak bisa ya, sangat tersiksa dengan pasien dengan saraf kejepit ini. Oke. Nah terus penanganannya gimana? Oke. Jadi kalau ada saraf kejepit, saya sudah didiagnosis saraf kejepit, terus langsung operasi? Enggak. Jadi operasi itu adalah yang terakhir ya. Walaupun operasi minimal invasif, tetap itu adalah modalitas terakhir. Pertama, kalau saya mengetamakan seperti anak tangga. Tangga pertama itu penanganan paling ringan ya. Tangga pertama naik dulu gitu. Itu adalah dengan obat dulu. Kita kasih obat dulu, painkiller, kita kasih neurotropik, sarafnya dikasih nutrisi ya. Itu kita kasih dulu, kita coba obat dulu.
ya sudah selesai, berarti gejalanya hilang ya. Kalau dengan obat tidak mau baik dok, dengan obat masih sakit ini, oke berarti kita naik ke tangga berikutnya, itu namanya fisioterapi ya. Fisioterapi tujuannya untuk apa? Bukan menghilangkan yang jendol itu tadi, bukan menghilangkan yang jebrot itu tadi. Kalau fisioterapi nggak bisa, walaupun kita ongkek-ongkek badan tetap nggak bisa saraf kejepitnya hilang ya. Itu fisioterapi tujuannya supaya otot tulang belakangnya ini kuat. Jadi kompensasi namanya ya. Jadi yang jebrot tadi dikompensasi dengan otot yang kuat sehingga nyerinya jadi berkurang. Fisioterapi biasanya saya lihat responnya 2-3 bulan. Kalau itu membaik, maka oke, diteruskan fisioterapi saja, tidak perlu tindakan. Kalau 2-3 bulan itu kok memburuk atau gejalanya nggak hilang, berarti sudah dipastikan ke depannya tidak akan menghilang terus. Nah, itu penelitian menunjukkan itu. Makanya perlu dilakukan naik tangga lagi. Naiknya apa? Belum operasi, ini operasi itu yang terakhir. Jadi di atas fisioterapi ada lagi namanya radiofrequency ablation. Jadi disuntik tulang belakang dengan menggunakan guiding radiologi CR. Jadi ini Bapak Ibu, ini sarafnya ini yang kejepit ini disuntik nih pakai jarum, tapi bukan suntik biasa ya. Ini suntiknya tetap di ruang operasi mengkurang posisi, tapi ada guidingnya namanya CR. Kemudian dialiri gelombang kejut atau radiofrekuensi ya. Jadi saraf yang ini yang bikin nyeri ini, sensorisnya ini istilahnya diablasi, dimatikan bahasa ini umumnya. Dimatikan dengan cara apa? Dengan cara laser, kasih laser. Coba kita matikan sarafnya yang menghantarkan nyeri. Kita coba dulu dimatikan. Jadi nyerinya ini HNP-nya masih, jebrotnya masih, cuma sarafnya dimatikan dulu dengan Pak disuntik aja, saya lihat. Tapi pakai alat khusus tentunya, pakai radio frekuensi ablation, diablasi. Setelah di itu, kok enak? Ya sudah, nggak usah operasi, nanti cukup ini aja ya. Nah kalau sudah diablasi dengan lain-lain, tadi fisioterapi obat tak membaik sama sekali, ya sudah, berarti sudah naik tangga lagi. Kita lakukan minimal invasif dulu yang paling ringan, yaitu dengan cara endoskopi spine ini, base system ini. Oke. Kenapa harus base? Ya itu nanti ini ya. Ini kapan dilakukan operasi? Tadi gagal konservatif ya, sampai 3-6 minggu atau 2-3 bulan kalau saya. Kemudian nyerinya sangat berat, tidak tertahankan lagi. Mau pagi, mau malam, mau sore nyeri terus. Lakukan tindakan BES ya. Kualitas hidup terganggu, nggak bisa kerja, nggak bisa sosial, itu lakukan tindakan BES. Terus ini yang perlu diwaspadai yang saya merah ini yaitu defisit neurologis. Itu kalau saraf kejepit, kalau dibiarkan, kalau nggak ditangani, sarafnya kan ketekan terus. Lama-lama selnya itu kalau ketekan dalam jangka waktu lama akan gepeng, sarafnya itu akan gepeng gitu. Kalau udah gepeng, itu sudah ada defisit neurologis. Artinya apa? Bahasa Jawanya keplek. Kakinya, misalnya kakinya nggak bisa diangkat gitu. Keplek itu belum lumpuh sih, tapi kayak layu gitu ya. Itu kalau itu sudah tahap akhir ya. Nah ini kemudian apakah yang disebut dengan endoskopi spine base? Nah ini endoskopi spine base ini di Jawa Tengah termasuk baru. Jadi yang menginisiasi di Jawa Tengah itu kita, baru saya di sini. Karena ini sekarang lagi booming ya endoskopi tulang belakang ini. Selama ini terpusat di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau mau melakukan endoskopi itu selalu datang ke Jakarta, ke rumah sakit besar di Jakarta, masih terpusat di situ. Makanya saya di sini saya mengembangkan ilmu yang saya dapat. Waktu itu saya course di Korea ya, sama Taiwan. Kemudian saya akan mengembangkan di Jawa Tengah dan sekitarnya ya, karena selama ini pasien yang akan melakukan tindakan BES ini harus dikirim ke Jakarta, ke rumah sakit swasta di sana. Karena baru orang-orangnya, maksudnya SDM-nya bukan ada baru di sana. Di Jawa Tengah ini kita inisiasi di SLO ini supaya tidak perlu ke sana lagi, cukup di tanah kita sendiri ya. Berarti sudah ada ya? Nah ini operasinya seperti ini dengan
monitor ya. Jadi operasinya nggak ngadep ke ini lagi pasien, Kak. Kemudian kita lihat, tapi kita pakai layar, ya. Kayak layar, jadi kayak nonton bioskop ya, kayak main game lah, main PS gitu ya. Cuma operasi. Jadi ini layar, ini pasiennya di sini. Nah ini alatnya ini, cuma satu kameranya itu cuma setebal 8 mm, diameternya 8 mm, kecil sekali. 1 cm gak ada, jadi cuma 8 mm. Yang satunya ini, alatnya ini juga 8 mm. Jadi masuk sini, kita lihat ke monitor, saraf kejepitnya ada kelihatan. Ini saya sedang melakukan drilling ya. Jadi saraf kejepitnya kita drill. Ya, yang zaman dulu harus dibuka sini, swet. Sekarang cukup lihat monitor aja, masukin kamera. Ya. Ini suatu kemajuan menurut saya di Jawa Tengah ini. Karena dulu mau kayak gini harus ke Jakarta. Ya, sebut saja Ika Hospital ya. Ya itu. Kalau sini kita sudah bisa. Molet itu bisa kejepit. Kita buka. Molet ini bisa kejepit. Nah ini siapa yang mau dipasang kayak gini, Bapak Ibu? Tulang belakangnya siapa yang mau di stroke kayak gini? Saya yakin nggak ada yang mau ya. Ini zaman dulu nih, tulang belakang dibuka, seret, pasang stroke. Ini rod, ini namanya kawat. Ya kan? Zaman dulu ini belum ditemukan ini harus kayak gitu, nggak ada jalan lain. Sekarang minimal invasif, lukanya cuma jahit satu senti aja. Ya. Ini dengan ini efikasinya sama, manfaatnya sama, ini sama. Gitu. Ini kalau kita zoom lebih dekat lagi ya, ini kamera sistem, ini alatnya, drillingnya. Oke. Keunggulannya apa? Kok harus minimal invasif? Tentunya banyak keunggulan ya. Yang pertama, dengan minimal invasif kita tidak merusak jaringan otot yang ada di situ. Karena kalau kita operasi open itu, ototnya itu kita kletekin, Bapak Ibu, pakai outer namanya, dibakar. Itu yang bikin nyeri setelah operasi itu sebenarnya, bukan operasinya, tapi ngeleteki ototnya itu. Otot dikleteki setelah operasi pasti nyeri ya, walaupun minum obat, disuntik obat tetap nyeri. Kalau base ini nggak pakai kletek, kita lewat intermuskular plane. Jadi Tuhan itu sudah bikin, memang ada sela-sela otot, memang disiapkan untuk ini. Kayak pulpen itu masuk. Jadi ototnya nggak usah kita kletek, karena ada kamera sistem tadi. Itu keunggulannya. Yang pertama, kita tidak mengkleteki otot ya. Yang kedua, kehilangan darahnya sangat minimal sekali, bahkan hampir nggak ada perdarahan sama sekali. Kalau yang open tuh kadang harus tambah darah. Habis operasi siapkan darah 2 kantong. Kalau yang open ya, yang open surgery. Kalau ini nggak usah, karena perdarahannya paling cuma 50 cc, kecil sekali. Jadi sangat minim perdarahan. Kemudian yang paling penting, pemulihan lebih cepat. Kayak ini. Jadi kalau di endoskopi spine, hari kedua setelah operasi, hari pertama maksudnya, hari ini operasi, hari besoknya langsung jalan ya, nggak usah nunggu lama-lama, langsung jalan. Seperti kemarin saya mengoperasi base ini, warga negara Belanda, Bapak Ibu, ya, Belanda di Cilia Solo sini. Beliau sudah lama tinggal di Belanda, kemudian ini pas ke Indonesia dengan operasi base. Ya. Kemudian waktu itu saya operasi hari Minggu, hari Senin saya ditelepon sama ruangan, Dok, ini pasiennya minta jalan-jalan. Loh, kan operasinya baru kemarin Pak, sudah nggak sakit katanya, sudah mau jalan-jalan, bosen di kamar terus. Nah itulah kehebatan base. Ya. Kita tidak merusak jaringan lunak sama sekali. Jadi oskopnya pasien sudah enak, jadi kakinya sudah berkurang, sudah bisa untuk aktivitas hari berikutnya. Karena keunggulan dari tidak mengkleteki otot itu. Karena yang bikin nyeri setelah operasi itu mengkleteki otot ya. Kalau operasi open baru bisa jalan mungkin 7 hari atau 8 hari setelahnya. Kalau ini hari kedua langsung bisa jalan, bisa
sightseeing ya, kalau bule kan gitu, pengennya jalan-jalan pagi ya. Oke. Ini perbandingannya ya, dari zaman ke zaman ya. Zaman dulu sebelum ditemukan BES, minimal invasi juga tapi pakai mini open. Insisinya masih agak panjang sekitar 5 cm. Ini penggaris ini 5 cm zaman dulu. Naik lagi zaman makin berkembang, insisinya jadi 4 cm. Zaman berkembang pakai mikroskop, insisinya irisannya turun lagi jadi 3 cm. Dulu pakai mikroskop ini sebelum ditemukan BES. Nah sekarang pakai BES sudah ada insisinya 1 cm sampai 7 mm aja. Jadi inilah perkembangan operasi minimally invasive spine. Oke, ini contohnya kasus. Ini ada saraf kejepit di lumbar 45 ini dia yang kotak-kotak ini tulang belakangnya Bapak Ibu, ini yang ya, panjang-panjang ini bantalan sendinya. Jadi bantalan sendinya menekan tulang belakang. Jadi nyeri sekali ini sampai kaki. Kemudian dilakukan tindakan BES ini. Nah ini kalau dari lihat, nah ini kita lihat dari kameranya ya ini. Ini kita lakukan dibur, ini tulang belakangnya yang kejepit itu. Nah, ini biang keroknya ini, yang kuning-kuning nih yang jepit ini. Ini kita ambil pakai punch, namanya Garrison punch. Kita ambil, nah ini sudah ambil. Oke, ini yang kuning-kuning ini yang saraf kejepit, yang menjepit saraf namanya ligamentum flavum. Kemudian sarafnya di bawahnya ini, tulang yang kejepit. Ya udah cuma mainan ini aja, jadi kita bekerjanya mikro, milimeter. Tuh, nah ini diambilin yang kejepit. Yang kuning-kuning ini yang jepit Bapak Ibu, ini namanya ligamen. Ini yang jepit, yang ini, yang kuning ini. Nah ini diambil enak ya. Jadi ukurannya ini cuma 8 mili ini segini. Ya, cuma dilihat di monitor jadi gede banget, nah, itu keunggulannya. Dan ini sangat aman. Karena kita bisa melihat langsung sarafnya. Ini sarafnya nih yang pink ini. Nanti kejepit kan, sekarang udah berdejut. Nah itu tandanya sudah nggak kejepit lagi kalau udah berdejut. Gitu. Oke, ini tadi insisinya segini ya. Insisi 1 cm bisa ngeluarin yang jepit sekitar 4 cm ya. Insisinya segini, tapi yang keluar yang jepit ini hernianya ini, KNP-nya ini sekitar 4 cm. Sing jepit apa tuh? Oke, jadi pesannya apa? Endometriosis kita. Aku Jadi lemah. nyeri punggung itu merupakan masalah yang saat ini masih menjadi problematika kita ya. Banyak nyeri punggung tidak terdiagnosis dengan baik. Jadi cuma, saya nyeri punggung, kasih gel aja, oles-oles. Nah, Iris oil. Iya, enak. Nanti sakit lagi, kasih lagi. Jadi nggak tahu diagnosisnya apa. Ya kan? Jadi minyak iris oil. Operasi tulang belakang sekarang ini sudah tidak menyeramkan lagi kayak dulu. Kok serem operasi tulang belakang, nggak usah aja. Sekarang justru malah pada dicari nih, saya mau BES aja nih 1 cm, enak saraf kejepitnya udah hilang. Nah, daripada ke Jakarta, mending ke Cigasur aja sudah ada kita. Kemudian, nah ini saat ini pasien banyak meminta untuk dilakukan operasi minimal invasi. Trennya saat ini, semua pasien tuh minta yang minimal, nggak mau yang maksimal. Untuk irisannya ya, jadi irisannya nggak mau maksimal, maunya yang kecil-kecil aja. Ya itu sudah kita lakukan. Terus ya operasi BES saat ini sudah menjadi trendsetter di Indonesia, Bapak Ibu. Karena di Jakarta ini booming sekali nih. Di Jakarta ada BES, UBI BES. Di Jawa Tengah itu belum kedengaran kabarnya, karena masih dikirim ke sana. Nah, makanya kita mulai aja di sini. Kita Jawa Tengah kita lakukan BES ini ya. Kemudian kelebihannya apa BES? Lebih banyak tentunya yang nanti saya jelaskan tadi ya. Recovery rate-nya lebih cepat, pemulihannya lebih cepat, tidak mengkletai otot, tidak merusak jaringan tulang yang ada di situ. Kalau operasi open itu, Bapak Ibu kalau lihat sebelum dipasang baut tadi, dipahat dulu, tok, kayak tukang bangunan gitu, baru tulangnya buka, pasang skru, selesai. Kalau BES ini nggak usah, kita lihat monitor aja sambil ngobrol-ngobrol, ini saraf kejepitnya kita ambil aja. Saya senang
dokternya juga senang karena nggak banyak perdarahan, semuanya senang, keluarga juga senang ya. Nah ini pasien saya ini bule, ini suaminya bule, ini istrinya orang Solo tapi sekarang jadi warga negara. Insaniati tinggal di Pondok Permai Colomadu 2. Ik ben Leendert Jan Boek. Ik ben de echtgenoot van mevrouw Insaniati. Wij wonen sinds 2017 in Indonesië. En we zijn heel tevreden hoe we hier behandeld zijn. Oh, dari lewat. Rumah sakitnya kan kelihatan bagus, baru gitu. Aku pikir kalau baru kan mesti modern gitu, sesuai dengan kriteria kita yang kita kan di luar negeri ya. Jadi terus kelihatan kalau modern berarti kan lengkap, ya. Nyaman. Yang penting nyaman aja gitu. Terus dekat rumah. Ini 1 hari setelah operasi Kan ibu. saya sering kesini, kebetulan. Sebetulnya saya dari Dr. Amaludin diarahkan ke Dr. Prahesta. Nggak tahu juga Dr. Prahesta seperti apa, setelah kenal bagus. Dr. Prahesta sangat humble. Operasi HMP lumbar ya, di bawah. Terus, waktu itu diterangin sama Dr. Prahesta. Begini Bu, bagaimana prosesnya? Saya juga orang awam ya, pengen tahu sejelas-jelasnya bagaimana apa yang akan dilakukan terhadap saya. Kemudian saya harus memutuskan oke atau enggak, ya oke aja gitu. Terus sudah dilaksanakan hari Minggu kemarin, ini hari Selasa, saya udah sehat, boleh pulang. Andai kata nilai 1 sampai 10 saya beri 11. Saya sangat puas. 11 sih. Ayo sampai puas. 100 jadi 200. Untuk penderita HIV lumbar, pelayanan atau tindakan operasi atau endoskopi ini sangat simpel, sangat mudah dan tidak sakit. Karena saya setelah operasi sampai sekarang tidak merasakan sakit sama sekali. Dan Senang ya gitu. sudah bisa lari-lari. Oke, itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung aja nanti bisa di session tanya jawab ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini di atas kepala ini ada benjolan, itu apa? Gimana Pak? Di atas, Kurang cedak. di atas benjolan ini, di atas kepala ini ada benjolan ini termasuk apa itu loh? Dibawa kerja aja. Belum kan mana tahu. Boleh. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Pak? Bapak Pranoto. Pak Pranoto. Oke. Kami tampung dulu Bapak G, nanti Ya. akan langsung jawab setelah 3 pertanyaan, nanti langsung dijawab. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Sudah cukup? Oke. Selanjutnya boleh silakan. 3 pertanyaan. Ya. Ada benjolan di kepala. Benjolan itu semua benjolan itu kita sebut namanya bahasa Latinnya itu soft tissue tumor ya. Jadi tumor itu artinya benjolan bahasa Indonesia. Benjolan itu bisa banyak sebabnya, bisa dari kulitnya, bisa dari ototnya, bisa dari tulangnya, ya. Bisa 3 itu. Dan untuk mengetahui benjolan itu harus tahu dulu satu, jenisnya apa, jenis benjolannya apa, yang kedua asalnya dari mana benjolannya, dari kulit atau dari otot atau dari tulang ya. Itu yang pertama, itu dulu. Nah setelah tahu baru dilakukan asesmen. Oke, ada benjolan, ini kita harus ngapain, mau dikasih obat aja atau dilakukan insisi itu artinya diambil Pak sedikit dulu, atau cukup dibiarkan aja karena itu nggak apa-apa ya. Untuk tahunya nanti dilakukan pemeriksaan namanya MRI Pak ya. Jadi
Jadi harus diperiksa dulu MRI, oke, tahu jenisnya, baru kita bisa mengakses ini benjolan tipe apa, tipe soft tissue tumor atau hard tissue tumor itu tadi. Oke Pak, jadi saran saya dilakukan pemeriksaan MRI. Ya. MRI. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Pranoto ngoten Pak. Jadi dilakukan pemeriksaan lanjutan dulu Pak di MRI terlebih dahulu supaya tahu bagaimana nanti selanjutnya pemeriksaannya apa gitu ya Dok ya. Gitu. Sampun ya Pak ya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua untuk dari Ibu Eni, silakan ya Pak. Dari Ibu Eni ya, apakah KNP ini bisa kambuh lagi gitu ya? Jadi namanya itu KNP kalau sudah dilakukan tindakan BES itu selama saya praktek selama ini itu hampir 0% kambuhnya. Jadi kalau di teori, di penelitian, di jurnal itu ada namanya recurrence rate. Jadi memang bisa setelah diambil sebutannya itu bisa recurrent. Tapi itu frekuensinya cuma 0,2%, sedikit sekali, 0,2%. Tetapi selama yang saya praktek ini belum pernah ada recurrence rate itu kambuh lagi. Walaupun kembali kerja lagi ya dengan pekerjaan yang biasanya, misalnya dia orang kantoran gitu, setelah dilakukan BES enak dan kembali kerja, sampai saat ini belum pernah ada yang recurrent. Tapi saya paparkan di penelitian di jurnal itu memang ada recurrence rate tetap ada, itu sekitar 0,2%, jadi sangat sedikit sekali, nggak sampai 1%. Ya. Kenapa bisa jebrot lagi lah istilahnya, bisa kambuh lagi? Karena ada tekanan lagi Bu di situ. Jadi usia semakin naik, pekerjaan semakin berat, makanya kalau nggak kuat itunya bisa keluar lagi. Terus solusinya gimana kalau ada rekaransi? Ya di BES lagi aja bisa, namanya BES revision. Diambil lagi aja yang debit dosnya, udah selesai. Nah, jadi di Zoom, waktu saya di Korea pernah ada recurrent ini. Jadi pasien pernah di BES 20 tahun yang lalu, datang lagi karena recurrent, karena usianya nambah ya. Lakukan BES lagi di tempat yang sama, diambil lagi, enak pasien sudah bisa di BES lagi. Jadi itu ya, untuk ada recurrence rate, cuma sangat jarang sekali. Oke. Jadi itu bisa kambuh, tapi itu sangat tipis kemungkinannya gitu ya Dok. 0,2%. 0,2%. Jadi tidak langsung habis tindakan terus nanti dipakai kerja terus kambuh lagi, buatan. Tapi ada kemungkinan tapi hanya 0,2% untuk kambuh. Sedangkan nanti kalau misalkan kambuh bagaimana? Bisa dioperasi kembali ya Dok. Gitu ya Bu Eni. Baik, terima kasih selanjutnya untuk Ibu Catherine. Bu Catherine, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi apakah BES bisa dilakukan di lutut? Jawabannya bisa. Jadi kalau lutut biasanya ini osteoarthritis, pengakuran lutut terlakukan. Namanya bukan BES kalau di lutut, namanya artroskopi. Artroskopi dengan kamera sistem juga sama itu tadi. Cuma masuknya ke lutut ada 2 titik juga. Pakai kamera juga. Ini namanya artroskopi. Kalau BES kan biportal spine surgery di tulang belakang. Kalau di lutut artroskopi fungsinya sama, prosedurnya sama, minimal invasif juga. Jadi bisa untuk semua sendi bisa. Sendi tangan pun bisa sekarang, sendi wrist joint pakai kamera bisa, sendi ankle bisa. Ya, pokoknya semua sendi bisa dilakukan tindakan endoskopi. Oke? Terima kasih. Endoskopi. Jadi jangan khawatir Bu Catherine kalau misalkan endoskopi bisa gitu. Bisa gedok, nanti bisa sama dengan dokter Raisa juga. Gitu guys, sesi kedua untuk pertanyaan 3 selanjutnya monggo boleh Mas minta tolong 1, 2 Endoskopi. nanti sebutkan nama dulu tante ya. Ayo. Abang bicara dari yang dulu kan harus 5 cm pasang sekro. Terus pada akhir dokter ngomong bicara itu kan 3 tahun. sekarang dengan cukup diambil begitu gitu. Oh iya, Itu bisa. Ya mohon maaf ya kita. Pertanyaan bagus tuh Pak ya. Ya saya cuma kok anu gitu loh. Terlalu jauh gitu dong. Oke. Terus sekarang pribadi saya pernah jantung
dan ada ruas beberapa sel, ada kayak gepeng gitu loh dok. Tapi nggak sampai. Kopi enggak takut kalau nggak bisa tidur. Memang di telapak kaki dan tangan saya agak kayak kadang-kadang kesemutan. Kopi gelapnya. Satu ya. Ini satu. Tapi aktivitas masuk oke, olahraga renang juga oke, nggak masalah. Jadi apa itu juga termasuk penyembuhan yang tadi dokter sampaikan. Mohon maaf, saya juga rutin olahraga untuk renang 1 minggu 3 sampai 4 kali itu. Jadi diharapkan nyerinya berkurang. Kalau Suntik tulang semen. masih gepeng dengan aktivitas masih nyeri, kalau bisa tahan ya nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Tapi kalau mengganggu sekali, injeksi semen, kyphoplasty namanya. Injeksi semen kyphoplasty namanya. Untuk pertanyaan yang ketiga, nanti saya bantu jawab. Untuk terkait tarif ya Pak Eko ya. Untuk terkait tarif itu kita bermacam-macam tergantung kasusnya dulu dokter. Jadi nanti kalau misalkan Bapak mau konsultasi lebih lanjut terkait tarif, nanti bisa menghubungi Public Relations Rumah Sakit Jaya Solo. Nanti sudah bagi-bagi kartu nama ada Mbak Sari ada di sebelah sana. Nanti bisa bertanya langsung, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Sari. Gitu ya Pak Eko dulu. Tantangan kesemutan di Pak Eko. Sama, aku ya. Oke, jadi kesemutan seperti yang saya jelaskan tadi itu namanya parestesia. Parestesia itu artinya berarti Parestesia. Sensoris ada yang neken Pak, ada yang jepit. Makanya jenengan rasanya seperti kesemutan nggak nyaman. Itu salah satu manifestasi juga dari saraf dijepit. Nah, cuma nanti dijepitnya tahunya gimana, mau di lokasi yang mana itu perlu pemeriksaan yang namanya MRI Pak. Jadi nanti bisa di MRI kalau tangan dari tulang leher, servikal. Kalau kaki dari tulang lumbal atau boyok itu tadi dilakukan MRI dulu. Jadi penyebabnya apa itu Pak? Ya, parestesia. Mulai dari ronsen, CT scan, MRI. Oh sudah semua? Oh iya, ada ini saraf dijepit gitu. Ya itu tadi dok, ada yang oh berarti gepengnya itu menekan ini Pak, sarafnya itu. juga sama dokter sudah disarankan untuk suntik semen. Ya, kyphoplasty itu ya, suntik semen ya. Cuma saya nggak mau, katanya resikonya juga cukup Oh iya. cukup tinggi gitu. Ya mungkin bisa dipertimbangkan Pak, karena itu berarti sudah ada kompresi di situ. Ya kan? Tapi kalau nggak aktivitas biasa apa perlu dong? Tidak apa-apa, kalau dengan bisa aktivitas biasa sudah baik, oke, tidak usah. Jadi kalau baru nggak tahan, baru itu. Jadi kayak anak tangga tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau obat sama Karena biasanya obat itu dok yang 1 minggu minum sekali itu ya, namanya. itu namanya alendronat. Ya. Apa? Kepadatan tulang. Ya betul, itu pakai itu terus Pak, konsumsi terus. Sama jangan lupa ini vitamin D-nya ya, biar tulang. Ya. D juga D. Vitamin D Pak. Jemur Pak. Itu Pak Eko, sampur. Oke, terima kasih Dr. Presa. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri. Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Sri mengalami nyeri saraf kejepit ya di lumbal 45, nyeri boyok menjalar ke kaki. Yaitu manifestasi dari saraf kejepit itu namanya radicular pain seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pusat nyerinya biang keroknya di boyok, tapi nyerinya di kaki. Nah itu karena sarafnya dari tulang belakang itu bercabang-cabang sampai ke kaki. Makanya kalau jepitnya di tulang belakang, kakinya yang itu sakit. Nah itu nanti kita akses, kita lakukan MRI, kejepitnya di mana, seberapa besar, tulangnya stabil atau enggak. Kalau semuanya oke, jepitnya besar, kita lakukan base itu dikompresi, diambil kejepitannya. Kayak pasien saya ibu yang dari Belanda itu sama kayak jenengan gejalanya dari boyok sampai kaki. Kita lakukan base, jepitannya kita hilangi, udah cuma gitu aja, nanti udah enakan biasanya. Ya. Kalau saya lihat tulangnya masih stabil, masih ceria. Kalau tulangnya nggak stabil pasti dong begini terus. Nyeri karena duduk aja nyeri. Selanjutnya, yang kedua, silakan. Generasikan sel.
Ada lagi? Oke, dijawab terlebih dahulu. Ada lagi? Oh, ada lagi, Bu. Monggo, boleh Bu Catherine. Saraf sensorik. Nah, nanti kita pilih, ada alatnya itu yang pilih, yang diablasi di laser itu bukan saraf yang untuk gerak, tapi saraf yang menghantarkan nyeri. Jadi selektif, diablasi, istilahnya ablation, ya. Dilakukan gelombang radio frekuensi tadi. Bahasa awamnya dimatikan dalam tanda kutip. Tapi bukan mati sarafnya, bukan terus hilang, ya. Cuma di blok, ya. Bahasa tepatnya di blok gitu. Jadi hantaran impulsnya, hantaran sinyalnya itu diputus, di blok. Jadi nggak bisa hantarkan ke otak. Di sini ada nyeri, dilaporkan ke otak kan. Ini di stop pakai gelombang radio frekuensi. Kamu stop aja, nggak usah ke otak, cukup di sini aja. Jadi otaknya nggak, oh ini nggak nyeri kok. Nah, tapi pakai alat namanya radio frekuensi. Gitu. Ya. Kemudian tadi yang kedua, Ibu Wulandari ada pertanyaan lagi. Ada dua, dokter, satunya lagi. Stem cell. Oke, jadi stem cell sama base ini beda tindakan, Bu. Jadi kalau base itu mekanik. Mekanik itu apa? Ada kejepit, yang jepit, yang keroknya kita ambil. Itu mekanik. Kalau stem cell ada yang jepit dibiarkan aja, cuma diinjeksi stem cell. Artinya stem cell itu sel dari tubuh kita sendiri diolah, kemudian disuntikkan lagi supaya apa? Mengurangi peradangan aja di situ. Jadi fungsinya mengurangi peradangan aja, bukan mengangkat yang kejepit. Gitu. Ya, radio frekuensi. Jadi radio frekuensi itu artinya disuntik. Jadi tulang belakang itu kan dalamnya ada sarafnya ya. Nah, di dalam saraf itu kalau itu ada saraf kejepit di situ secara molekuler itu kalau dilihat di mikroskop itu ada sel-sel inflamasi, sel-sel peradangan. Suntik itu artinya apa? Jadi kita masukkan jarum di situ atau kateter di rongga tulang belakang itu, kemudian diinjeksi supaya sel peradangannya itu menghilang. Jadi mengurangi nyerinya di situ. Jadi tujuannya bukan mekanik juga, bukan ngangkat yang kejepit, tapi mengurangi nyerinya aja. Ya. Obatnya apa itu? Obatnya anti inflamasi. Bukan beda. Anti inflamasi itu asam hyaluronat, kemudian ada metilprednisolon, triamcinolon. Jadi mengurangi peradangan aja. Yang keroknya masih, sebenarnya masih, cuma peradangannya kita kurangi dengan suntik. Namanya epidurolysis. Oke. Baik, itu ya Ibu Wulandari sampai ya. Baik, selanjutnya Bu Catherine untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi Catherine ya, jadi lutut ya Bu Catherine ya. Jadi lutut itu bisa berasal dari situ, dari nyerinya osteoartritisnya itu OA-nya itu, bisa juga liver pain, artinya nyeri yang dialihkan dari tempat lain. Misalnya dengan lututnya memang OA, cuma nyerinya kok sampai betis. Nah ini agak lain ini. Kalau OA itu biasanya nyerinya cuma di lutut aja. Kalau sampai betis itu namanya radicular pain, bisa dari tulang belakangnya tadi yang saya jelaskan tadi. Karena ada saraf kejepit di lumbalnya, kan sarafnya sampai ujung kaki menghantarkannya. Ya, kalau betis berarti ada hubungannya. Jadi alangkah baiknya di screening Bu. Ini dari lutut aja atau dari tulang belakang juga ada. Gitu, ya, screening nomor 1. Screening. Iya, screening itu maksudnya MRI tulang belakang, MRI. lutut semuanya sudah. Jadi jelas MRI nanti tulang tulang belakangnya bagus, berarti nyerinya memang di lutut aja Bu. Oh ada kejepit di lumbal 45 ini. Oh berarti ibu nyerinya selain di lutut ada dari situ juga. Itu Ibu Catherine sudah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya dari Mbak Rafi, gejala stroke itu pencegahannya selain olahraga, tapi olahraga kok jadi juga bisa untuk base ini kan minimally invasive spine surgery. Jadi untuk usia makanan dari makanan masih tergolong aman ya, karena kita hanya melakukan insisi kecil, irisannya kecil, kemudian kehilangan darahnya sedikit, ya hampir tidak ada malah. Kemudian yang paling penting tadi kita tidak merusak otot di situ, tidak mengeletei otot seperti operasi open, operasi terbuka. Kalau operasi terbuka untuk usia seperti bapak itu
sangat tidak disarankan karena itu komorbidnya akan lebih besar, nanti akan nambah masalah. Tapi kalau base ini insisinya kecil, infeksinya juga rendah, ya, kehilangan darah rendah, saraf kejepitnya sudah kita tangani, otot-otot di situ masih berfungsi dengan baik, jadi masih aman. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu hari ini dokter terkait penanganan syaraf kejepit dengan endoskopi spine base atau biportal endoscopic spine surgery. Boleh dong dok diberikan closing statement terkait materi pada malam hari ini. Baik, jadi tulang belakang itu problem yang kompleks ya Bapak Ibu. Jadi tulang belakang itu tidak terdiri dari satu tulang aja, tapi banyak tulang disusun sedemikian rupa sehingga dari leher sampai tulang ekor itu enggak satu tulang, tapi ada totalnya ada 32 tulang. Di situ problemnya kompleks, makanya banyak kita yang mengeluh nyeri boyok saat ini ya Mas ya. Itu tapi banyak yang dianggap sepele, dianggap ini cuma nyeri biasa ya. Tapi kalau sudah masa tua atau masa di atas 50 itu kebanyakan sudah terlambat, itu sudah jepit banyak banget, sudah kalau osteoartris sudah kissing ya istilahnya, sudah nyentuh itu sehingga kalau tulang belakang sudah nggak stabil, artinya harus dipasang stroke tadi. Nah sebelum itu maka perlu kita lakukan screening awal supaya kalau ada saraf kejepit tulangnya masih stabil, kita bisa lakukan intervensi dini, kita lakukan tindakan seminimal mungkin. Nggak harus operasi, obat juga bisa, fisioterapi, pemulihan otot ya, kemudian radiofrekuensi tadi, ablasi saraf tadi yang bikin nyeri, sehingga kita akan produktif lagi. Jadi kalau nyeri tulang belakang jangan dianggap sepele karena nanti masa tua kita yang akan jadi garansinya. Banyak yang menyepelekan itu saat tua sudah tidak bisa aktivitas maksimal lagi, sudah harus melakukan tindakan yang banyak sekali, sudah banyak komplikasinya ya Mas. Jadi gitu, jadi mumpung masih usia bagus, usia produktif, jangan sepelekan tulang belakang. Kalau sakit tulang belakang langsung cari penyebabnya, sebisa mungkin lakukanlah tindakan minimal invasif ya. Karena maksimal invasif open itu banyak komorbidnya itu ya gitu. Terima kasih. Jadi cegah sedini mungkin gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Beri tepuk tangan untuk dokter dokter untuk Bapak Ibu hadirin sekalian ini kalau misalkan mau konsultasi Dokter Prahesta. Jadwal dokter Prahesta di Rumah Sakit Jaya Solo boleh di-share ke Bapak Ibu. Ya, baik. Jadwal saya di JSO Poliklinik Ortopedi Tulang Belakang Bapak Ibu tiap hari Rabu dan Sabtu ya. Kalau Rabu jam 7 malam 19, kalau Sabtu jam 10 pagi. Rabu jam 7 malam, Sabtu jam 7 pagi. Jadi seperti pasien saya dari Belanda itu, dia langsung begitu datang, langsung dia menerapkan periksa seperti di Belanda. Jadi dokter itu dianggap temannya. Nah, kita teman, kita sharing aja. Saya jelaskan apa yang ada. Kalau nggak ngerti tanya, kita diskusi gimana temannya. Kita modelnya sharing aja kalau konsultasi ya, sama-sama jadi teman. Jadi sharing, bisa sharing Bapak Ibu hadirin kalau mau sharing Dokter Prahesta bisa di hari Rabu pada jam 7 malam dan Rabu juga jam di Sabtu pukul 10 pagi. Nah, Sabtu 10 pagi, Rabu jam 7 malam. Nanti bisa menghubungi Bu Sari tadi. Ya tulis Rabu jam 7 malam. Untuk ketemu dengan Dokter Prahesta. Baik, terima kasih Dokter Prahesta. Penjelasannya luar biasa. Sabtu jam 10 pagi. Nah ini loh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, itu sebesar 10% untuk kamar rawat inap. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rawat inap 10%. Kan sudah resiko prioritas nih, jadi bisa langsung kalau misalkan membutuhkan bantuan terkait fasilitas kesehatan bisa langsung Prioritas saja. ya 10%. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang saya janjikan di awal tadi akan ada 3 pertanyaan lagi Otomatis untuk kuis pada malam hari ini sebelum kita tutup pada malam hari ini. Untuk pertanyaan kita udah selesai mau pulang. Tuh, gatheringnya tadi di sana. Ini mau pulang.
dari atas. Sebelah kanan. Kita udah mau pulang ini. Sebelah kanan, Ping. Ini mau naik lift. Keris. Nah, ini yuk masuk. Naik lift. Ya. Bawah nu. M berarti bawah. L itu mungkin LL. L dudul. Nah. Lantai. Iya no. Ini kita udah mau keluar. Tuh. Ayo.